Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kebangkitan Lazarus. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 11 ayat 43b sampai 45. Dan berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak orang-orang Yahudi yang menyaksikan yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini, kita mendengarkan kisah yang fenomenal, yaitu mujizat besar yang dikerjakan oleh Yesus di Betania, tempat kediaman Marta, dan Marta sehubungan dengan wafatnya saudara mereka yang bernama Lazarus. Yesus mendengar tentang sakit Lazarus, namun ia tidak bersegera menuju ke rumah mereka, sebab ia berfirman, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Ketika Yesus sampai ke rumah Marta, Lazarus sudah dimakamkan 4 hari sebelumnya. Firman-Nya kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara-saudari terkasih,
Lalu Yesus mereka bawa ke tempat Lazarus dibaringkan. Yesus lalu menyuruh mereka mengangkat batu yang menutup gua di mana Yesus dibaringkan. Firman-Nya lagi, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kemudian, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Ia menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Dan setelah berkata demikian, ia berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Apa yang terjadi? Lazarus yang telah mati 4 hari lamanya keluar dalam keadaan masih terlilit kain kapan dan kain peluh di wajahnya. Saudara-saudari terkasih, karena orang yang baru saja dibangkitkan oleh Yesus itu tidak dapat menolong dirinya sendiri, maka Yesus berkata kepada orang banyak di situ, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Peristiwa fenomenal Yesus membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari lamanya itu disaksikan oleh orang-orang Yahudi yang hadir melayat di rumah Maria dan Marta. Mereka yang melihat kejadian dan peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kuburnya itu percaya kepadanya. Sebelumnya, orang-orang itu mempertanyakan dalam hati mereka dan berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Sekarang terjawab sudah keraguan mereka karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Lazarus yang sudah 4 hari mati itu keluar dari kuburnya setelah Yesus mengundang dia. "Lazarus, marilah keluar." Bukan hanya keraguan mereka, tetapi juga keraguan Marta ketika Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit." Dan ia berkata bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman. Namun sekarang Marta melihat dengan matanya bahwa saudaranya itu betul-betul sudah bangkit karena Yesus mengatakan itu kepadanya. Namun Marta tidak menangkap maksud Yesus sebenarnya. Saudara-saudari terkasih, apa pesan yang mau disampaikan oleh pewartaan Gereja Kudus pada hari ini kepada kita? Pertama, pembangkitan Lazarus dari mati menjadi pertanda tegas bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia. Ia adalah Allah yang berkuasa untuk menghidupkan mereka yang percaya kepadanya, walaupun sudah mati. Kedua, Yesus mau menyampaikan pesan penting kepada para pengikutnya dan mereka yang tidak percaya kepadanya dan hendak membunuhnya. "Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menjadi pesan yang mau dikatakannya. Anak manusia akan ditangkap dan dibunuh, tapi pada hari ketiga ia akan bangkit dari kuburnya. Mujizat Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus ini sedang mengarahkan hati dan pikiran kita pada pokok iman kita, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan pada hari Paskah mendatang. Inilah iman kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia wafat dan bangkit untuk kita, supaya kita yang percaya kepadanya ikut bangkit dan mengalami hidup kekal selamanya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya bahwa Tuhan Yesus kelak juga akan membangkitkan aku dari mati? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pewartaan gereja pada hari ini. Sebab kami telah mendengar dan percaya bahwa Yesuslah Sang bangkit dan Lazarus dibangkitkan olehnya. Tambahkanlah iman kami kepada Yesus Putramu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia, PO Box 7756, JATCM, Jakarta 13077. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.